Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 117. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 11, ayat 33 sampai 36. Natsnya ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, "Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan." Saudara, mata diciptakan Tuhan untuk melihat. Apa yang kita lihat akan menjadi milik pikiran kita, karena apa yang kau lihat akan diingat terus oleh otak kita. Yesus mengatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Berarti apa yang masuk ke dalam pikiran manusia melalui mata akan menentukan perkataan dan tindakan manusia tersebut. Karena perkataan dan tindakan manusia disetir oleh pola pikir manusia tersebut. Jikalau seseorang sering melihat video porno, maka gambar-gambar porno itu akan direkam di dalam otak dan cenderung manusia terbangkit hawa nafsu seksnya. Akhirnya akan membuahkan tindakan yang seperti di video tersebut. Jika sudah menikah, hal itu akan dilampiaskan kepada istri. Tetapi jika belum menikah, ada kemungkinan besar orang tersebut jatuh dalam dosa percabulan, baik itu penyaluran lewat masturbasi atau percabulan dengan PSK dan lain-lain. Akhirnya hidup manusia itu diikat oleh percabulan atau kegelapan. Tuhan Yesus mengingatkan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kata perhatikanlah dalam bahasa Yunani adalah skopeo. Kalimat ini bukan hanya bermakna mengamati, melainkan seperti sikap seorang tentara penjaga yang selalu memperhatikan sekitar dengan waspada. Mengapa seorang gembala di gereja sering mengingatkan jemaatnya untuk berdoa dan membaca atau merenungkan firman Tuhan setiap hari? Karena apapun yang masuk ke dalam pikiran lewat mata akan menentukan tindakan dan pikiran kita. Jika pikiran seseorang dipenuhi firman Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman, maka tindakannya dan perkataannya cenderung positif. Orang tersebut akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam gaya hidupnya lewat firman yang tertanam di pikirannya. Gaya hidup positif itulah yang menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 berkata, "Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya." Damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman itu akan membuat jasmani kita sehat dan segar. Amsal 17 ayat 22 berkata, "Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur." Tetapi jika pikiran seseorang diisi oleh hal-hal yang negatif atau kegelapan, akan terjadi sebaliknya dan mempengaruhi kesehatan jiwa dan jasmani orang tersebut. Pelajaran yang kita dapat hari ini, mari kita baca dan renungkan firman Tuhan setiap pagi, supaya pikiran kita dipenuhi dengan hal positif. Lukas 11 ayat 28 berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan gaya hidup kami yang positif lewat mengisi pola pikir dengan firman-Mu. Tolong Tuhan, berikan kami kerajinan, cenderung selalu membaca merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.